Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh soleha sudah siap hari ini mendengarkan sirah tentang Thalhah bin Ubaidillah. Siapa? Kita ulangi bersama-sama yuk. Thalhah bin Ubaidillah. Adapun cerita kali ini, Ustazah mau menceritakan tentang Thalhah bin Ubaidillah yang tak pernah ingkar janji. Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang saudara Quraisy. Dia cerdik dan mempunyai kelebihan dalam strategi berdagang. Thalhah memeluk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam, Thalhah bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Pendeta itu memberi kabar tentang adanya kedatangan seorang Rasul terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, Thalhah bin Ubaidillah disuruh oleh pendeta tersebut bersegera kembali ke Mekah untuk memastikan kabar tersebut. Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah bersegera berangkat ke Mekah untuk memastikan kabar yang sudah ia dengar. Ketika Thalhah bin Ubaidillah sampai di Mekah, sampailah Thalhah di rumahnya. Dan keluarganya Thalhah bin Ubaidillah pun sedang menceritakan peristiwa Nabi Muhammad, yang mana mereka menceritakan bahwasanya ada seorang Muhammad mengaku sebagai Rasul dan Abu Bakar percaya. Abu Bakar juga mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Itu adalah cerita dari keluarga Thalhah bin Ubaidillah. Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah menemui Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabatnya Thalhah bin Ubaidillah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kepada Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah juga menceritakan tentang bertemunya dia dengan seorang pendeta di Syam, yang mana pendeta itu sudah menceritakan bahwasanya akan ada kedatangan Nabi terakhir. Akhirnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, Thalhah ini menemui Rasulullah. Alhamdulillah, Thalhah akhirnya mengucap syahadat masuk agama Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thalhah ini juga adalah orang ke-8 yang masuk agama Islam. Namun anak soleh, setelah Thalhah masuk agama Islam, dia dibenci oleh keluarganya dan orang-orang kafir sekitarnya. Mereka berusaha bagaimana cara untuk mengeluarkan Thalhah dari agama Islam tersebut. Namun anak soleh, Thalhah ini teguh pendirian. Walaupun dia sudah dicaci, disiksa dengan cara halus dan kasar, tapi Thalhah tetap pada pendiriannya. Sesuai dengan janjinya kepada Rasulullah, dia tetap mencintai Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu hari, Abu Bakar dan Thalhah diseret oleh orang kafir Quraisy hingga mereka terluka. Dari peristiwa tersebut, akhirnya Thalhah bin Ubaidillah mendapatkan gelar Al-Qanani, yang artinya sepasang sahabat yang mulia.
Namun, gangguan-gangguan dari saudara, dari keluarga, dan dari kaum kafir Quraisy kepada Tolha tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka terus mengganggu Tolha bin Ubaidillah dan menyakiti Tolha bin Ubaidillah. Tapi Tolha bin Ubaidillah tetap pada pendiriannya atas kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Ketika Tolha bin Ubaidillah ini ikut perang, yaitu perang Uhud, Tolha bin Ubaidillah ini mendapatkan gelar lagi dari Rasulullah, yaitu Asyahidul Hayy. Ketika perang Uhud ini, Tolha bin Ubaidillah ini terluka. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada Tolha untuk bisa hidup. Tolha bin Ubaidillah ini terkenal dermawan. Dia suka mencukupi kebutuhan orang lain, suka memberi fakir miskin, bersedekah dengan fakir miskin. Dan Tolha bin Ubaidillah ini meninggal pada usia 60 tahun di perang Jamal. Ia syahid. Selama hidup, Tolha bin Ubaidillah selalu menepati janjinya, termasuk janjinya mentaati Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu hadis riwayat At-Tirmizi yang menyatakan bahwasanya Tolha bin Ubaidillah termasuk salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Ya, anak soleh dan solihah, Tolha bin Ubaidillah ini terkenal dermawan, suka bersedekah, teguh pendirian, selalu menepati janji, cinta pada Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah dan Rasul sayang kepada Tolha bin Ubaidillah. Anak soleh dan solihah mau tidak disayang oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW? Mau tidak? Tentu mau dong. Nah, kalau mau dicintai, disayangi oleh Allah dan Rasul, anak soleh juga harus mencintai Allah dan Rasul dengan cara menepati janji, yaitu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, berbuat kebaikan. Nah, anak soleh solihah, sirah pada pekan ini tentang Tolha bin Ubaidillah cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah lain waktu akan kita sambung kembali. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.